Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa huda wa abka wa adhaka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-marsulu ilan nasi kaffatan urban wa ujma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi allazi nafazu biqarbihi fil firdausil usma. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita diberikan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai melaksanakan solat subuh, mau saja tiwa mengerjakan ibadah. Kemudian mau pula hati awak untuk duduk sebentar sebelum solat sunat suruk, mendengarkan pengajian. Di semua itu kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berhormati, kini sampai kita kepada istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Siapa namanya Bapak Ibu? Ummu Salamah. Ini yang ke-6 ini. Jadi sudah 6 bulan saja awak mengkaji, menyampaikan istri-istri Rasul. Yang pertama tentang Khadijah. Setelah Khadijah ada Saudah. Setelah Saudah Aisyah. Setelah Aisyah Hafsah. Setelah Hafsah Zainab binti Huzaimah. Yang ke-6 terakhir sekarang Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Nabi yang cantik, tercantik dari yang cantik. Rancak orangnya. Ya, sebenarnya, beda-beda rancak. Beda-beda rancak kan? Ya. Sebenarnya istri Nabi itu tidak ada yang buruk kan? Cuman tercantik dari yang cantik. Itulah kira-kira kan. Ya artinya Saudah kan. Saudah tu seperti Zainab binti Huzaimah petang. Itu wajahnya. Ya kita kira-kira gitu. Jadi sehingga di dalam bahasa Arab disebut dengan ajmalun nisa. Secantik-cantik wanita. Baik, Saudah ko namanya Hindun binti Umayyah, ya, bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Itu makanya kita sebut dengan binnya. Kalau Hindun yang istri Abu Sufyan, lain lagi. Ya. Kemudian ibunya bernama Atikah binti Amir bin Rabi'ah Al-Kinanah. Itu nama maknya. Ya Bu ya. Jadi sebelumnya beranak itu namanya Hindun. Setelah beranak, di anaknya namanya Salamah, makanya digelari dengan Ummu Salamah. Jadi memanggil orang dengan gelar, itu dicontohkan di negari Arab, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memanggil istrinya Jogala-gala. Baik itu nama anaknya atau seperti Aisyah Humairah kemerah-merahan. Habis itu juga di tempat awak bisa juga dipanggil Jogala kan. Gala na rancak. Tapi kiko Bu, kalau seandainya terdengar gala kurang rancak tapi tidak beradinya, ketika awak panggilnya lain mencalik kan. Beko ketika panggilnya menunduk saja, berubah mukanya misalnya, tak boleh dah. Wala tanabazu bil alqab.
Jangan memanggil seseorang dengan gelar-gelar yang buruk. Walaupun ayatku adalah kepada fasik setelah beriman misalnya kan. Kalau celik ereng itu tak Sandang nanti kan. Celik ereng ya. Nggak usah dipanggil itu. Seperti Abu Hurairah kan. Nggak banyak dipanggil itu dah. Bapak kucing kan. Nggak banyak dipanggil. Jadi nggak apa, karena dia memang penyayang binatang kucing. Di gelar-gelar gom ada kedekatan di antara awak. Kalau di Jawa, kalau nyu anak kiai Gus. Kalau nyu Abdurrahman Gus Dur. Kan? Dur itu adalah dari Abdurrahman. Itu kalau di daerah Jawa. Kalau daerah Hawa, bagala juga tapi laki-laki kan. Kalau inyo ketek banamo, gadang bagala. Kalau Al-Habib gelar, ya gelar juga tuh cuma keturunan Nabi digelari dengan Habib. Bapak Ibu yang menghormati, jadi galako ada yang disukoi dek seseorang yang dipanggil dengan gelarnya, maka panggillah walaupun itu kedengarannya kurang baik. Kalau nyo rancak apa panggil aja itu, rancak mana, ada kan. Kalau ibu punya suami panggilannya udah kan, kalau daerah Hawa. Kalau daerah Jawa Mas, kan. Akang ya kan. Kalau udah abang. Nggak rancak dipanggil namo, kan ada rancak kalau daerah Hawa kan. Nggak lazim. Kecuali di film kan. Kalau di film yo, ini panggil namo saja ke suaminya, dek sepangkek dulu waktu sekolah kan. Kurang rancaknya. Nggak rancaknya. Atau ibu memanggil dengan selain abang tadi, bisa aja, enggak apa kan. Ayah, kalau di kampung kami namanya misalnya Ayah Fadli misalnya. Ayah Fadli. Nama anaknya Fadli kan. Ayah Fadli maka lawak lai. Sebabnya sagan memanggil abang ke suaminya di depan anak-anaknya atau depan orang-orang dakeknya. Sagannya hanya panggil dengan nama anak. Artinya Ayah Fadli. Boleh. Atau misalnya ibu panggil suami ibu dengan, kalau kini ayang namanya dah. Ayang ya kan? Itu model kini ya. Kenapa? Nado sih kau ya. Mudah-mudahan lah ya. Ayang tu dari sayang kan. Kalau kini tambah pakai bebek, ayang bebek kan. Iya, tapi itu termasuk gala. Itu termasuk gelar. Tapi kalau yang agak jangga-jangga kok kecil dulu. Mengecek dulu sama udah kan. Dah awak panggil pakai ayang bebek kini lah yo. Nak terkajutnya kan? Terkajutnya kan? Budes pulang beko dek mana kaji Anwar kan, langsung panggil ayang bebek. Jangan ya kan. Jadi memanggil gelar. Itu dicontohkan dek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salamah kok atau Hindun binti Umayyah kok. Iko dari Bani Makhzum namanya. Apa namanya? Bani Makhzum. Di Arab tu ada suku yang gadang Bani Hashim, Bani Makhzum, Bani Umayyah. Ya. Itu suku yang besar di Arab. Dan orang ko bersaing mendapatkan tempat di hati masyarakat. Dan itu bersaing siapa yang paling rancak, dan orangku memang punya tokoh-tokoh, punya orang-orang terkenal. Seperti di Bani Makhzum ke Abu Umayyah ke gelarnya Zadur Raqib. Kau ingat ke bu? Gala Abu Umayyah ko ayah daripada Hindun ko Zadur Raqib. Apa tu artinya? Orangnya pemurah. Apa artinya pemurah? Pemurah Pak Ustaz. Pemurah magih bekal orang dalam perjalanan. Jadi kalau ibu pai sama ambo,
kecil buka ibu, bu, tidak usah membawa pitih. Makan minum ongkos dalam perjalanan nanggung. Itu tuh Abu Umayyah, ayah daripada Hindun atau ayah daripada Ummu Salamah dan awak cerituan. Sehingga diberi gelarnya dengan Zadur Rakib, ayah Ummu Salamah. Orang nan suko magih bekal orang dalam perjalanan. Siapa dapat galau itu kini? Nada. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang rutin melakukan suatu kebaikan, awak beri gelar dengan itu, lancar. Sesuai yang dicontohkan di negari Arab. Jadi Abu Umayyah dari Bani Makhzum siapa tokohnya lagi? Seperti tokohnya itu Abu Jahal. Dari Bani Makhzum Khalid bin Walid. Itulah makanya si Abu Jahal salah satunya makanya tidak beriman dengan Nabi, bersaing. Baik kalau beriman ke Nabi, itu tunduk ke Nabi, tidak awak jadi pemimpin leh. Pantang kalah. Jadi kalau bahasa lainnya orang rival. Bani Makhzum rivalnya Bani Hashim. Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Ya. Bani Hashim nama orang belum. Gelar orang. Jadi Hashim itu artinya adalah orang yang suka membagi-bagi roti. Orang yang suka membagi roti. Jadi gala-gala orang di Arab tu atau persaingan orang di Arab waktu itu persaingan siapa melakukan kebaikan. Hanya punya ciri loh. Hashim suka bagi-bagi roti. Kalau si Abu Umayyah tadi suka magih belanja orang dalam perjalanan. Jadi kalau ada orang yang suka nyebeng, kasih apa kok Abu Umayyah kok. Dulu orang tu biasa setiap pagi nebeng terus. Nebeng ongkos, masuk orang ke rumah makan, hanya lo masuk lo kan. Keluar orang dari rumah makannya keluar lo. Suka nebeng. Jadi kalau ingin suka nebeng, ayo ke apa Abu Umayyah kok. Artinya apa? Ummu Salamah. Adalah namanya Bani Umayyah. Itu suku yang besar je tu. Ya. Atau masuklah Utsman. Utsman dari Bani Umayyah. Jadi orang bersaing untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat. Kemudian ibu yang berhormati, sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Ummu Salamah pernah nikah dengan Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Jadi orang sabani sesukunya nikah sepupu tapi lah jauh kan. Orang sesuku. Cuman baninya lah beda. Kalau inyo tadi Bani Mughirah namanya. Kalau siapa si suaminya Abdullah bin Abdul Asad Bani Asad namanya. Jadi nikah dakek lah kan. Dan dinikahi Nabi pada tahun ke-4 Hijrah. Abu Salamah gala daripada Abdullah bin Abdul Asad tadi. Jadi suami daripada Ummu Salamah gelarnya Abu Salamah. Jadi nama anak pertama orang kalau tidak salah namanya Salamah. Salamah tidak produksi laki-laki. Jadi lalai anak Abdullah bin Abdul Asad dipanggil dengan Abu Salamah. Yang si Hindun tadi lai anak dipanggil Ummu Salamah. Salamah ya. Kalau kawan namo Salma nama tidak Salamah. Salma kan. Ibu yang berhormati, jadi kan patang tu istri Nabi yang kelima kan Zainab binti Huzaimah. Itu sia galanya kalau masih terkena Ummul Masakin. Itu galanya patang kan. Ummul Masakin kalau memasak tak panas seketik. Banyak tarikh. Kalau ada orang yang lalita lah setengah hari nak makan, pergi ke sini. Masih ada tu nasinya. Masih ada tu sambanya kan. Ini galanya Ummul Masakin. Dan itu teruji tu sampai dia mati.
Lah meninggal Zainab binti Huzaimah kau kan patang kan sekitar 3 bulan sampai 4 bulan ya sama Nabi nya kan. Di rumah itulah nya tinggal Ummu Salamah kau. Zainab binti Huzaimah kan lah meninggal. Menikah jo Nabi Ummu Salamah kau. Maka Ummu Salamah tinggal di rumah Zainab atau Ummul Masakin tadi. Jadi suami daripada Ummu Salamah ko galanya Abu Salamah. Namanya Abdullah bin Abdul Asad. Dan orang ko ikut sabikul awalun ko. Orang yang pertama masuk Islam. Dan ikut diberi tempat yang sangat mulia oleh Allah bersama Rasul. Orang yang pertama masuk Islam ko sebab tantangannya besar. Tantangannya besar, dibenci dek sanak famili. Diusir, ingin dibunuh, dibaikot dan lain-lain. Sehingga sabikul awalun ko 2 kali hijrah Nabi, hanya 2 kali hijrah. Kalau pindah ko kan payah. Payah pindah ko. Oleh daerah itu waktu itu dah ada auto, padang pasir yang ada untuknya. Kama pindah pertama ke negeri Habsah namanya. Termasuk dulu ceritakan Saudah istri Nabi yang kedua. Itu satu pindah. Jadi pindahlah Abu Salamah dengan Ummu Salamah ke Habsah. Itu terjadi tahun kelima kerasulan. Pada tahun orang kau di Habsah 5 tahun loh. Enggak sebentar loh. Kenapa mereka pergi pindah lagi ke Makkah? Itu yang cerita seperti suami Saudah, ada berita palsu, ada berita hoak bahwasanya Abu Jahal lah beriman. Oranglah banyak masuk Islam. Kiranya tiba di negari Makkah, beda cerita yang didapati dengan kenyataan. Kenyataannya kiranya di Makkah kini sedang terjadi pembaikotan. Tak boleh membeli, tak boleh menjual. Nah, nak bara lama kemudian di Makkah pindahlah Abu Salamah ko ke Madinah. Dan Abu Salamah ko ikut menjadi pahlawan tentara perang di perang Badar, perang pertama dalam Islam, bersama 314 pasukan kaum muslimin. Orang kafir bara 3 kali lipat dari 300 sampai balik. Lebih 1000. Menang di perang Badar. Abu Salamah ko ikut pula perang Uhud. Di perang Uhud kalah Abu Salamah. Ini memperlihatkan pengorbanannya kepada Islam, loyalitasnya, sehingga kena anak panah lengannya, suami daripada Ummu Salamah. Siapa yang memanah Abu Salamah ko Abu Usamah lah namanya. Abu Usamah lah namanya. Dipanahlah tangan Abu Salamah ko sehingga agak dalam bu. Tapi dirawat lah cegak sebenarnya. Kalau sehat, kalau orang dulu tu luka kan dicari daun-daun kan, kemudian dilampok ke sidan baru dikek. Mereka luka ko ndak tahu mereka kini dah, kalau kini kan dijahit. Dulu belum ada yang jahit-jahit ko. Cuman apa? Dikabek. Cuman mengariangnya mereka. Mengariang kalau lah sehatnya mereka tampak pakainya, tapi ternganga lah. Nah, setelah perang Uhud ko ada Bani Asad pula namanya di luar kota Madinah, nyo fitnah Islam, nyo suruh orang melawan ke Nabi. Amandanga itu dari intelijen Nabi nyo suruhlah Abu Salamah ko, Nabi Muhammad ko kan lah tahu Abu Salamah lah sehat lukonya. Nekani panah tu, nyo suruh mimpin perang. Pada prajuritnya 150 orang. Panang. Ada namanya di daerah Kutun namanya, di luar kota Madinah. Menang Abu Salamah kau. Hanya disergap pada malam hari. Cuman sepulang dari perang Uhud kau tadi sebenarnya pulang dari perang Uhud, lukonya kau apa namanya kau nak membaiknya lah, kambuhnya balik. Sakit itulah yang membawanya meninggal Abu Salamah tadi.
Ketika sakit datang Nabi melayat. Ketika dah sakit Nabi acuk ke rumah Abu Salamah. Ikut berduka cita, ikut memperlihatkan bersedih terhadap sakitnya Abu Salamah tadi. Sehingga Nabi Muhammad itu menutup mata Abu Salamah yang katih pencaliannya. Ya. Jadi kecek Nabi, kalau ada saudara kalian yang seperti itu, tutup matanya betul. Apa bacanya Bu Haji? Bismillahi ala millati. Ya. Jadi kalau ada orang yang matanya katih, tutup saja. Dan itu dari kaji yang kita dengar, kita baca, tanda elok. Kan bentuk tabulaliknya dah. Karena ketika ruh keluar itu mata melihat, ketika ruh keluar mata mengiringi ruh itu keluar. Hanya kateh. Dan waktu itu ceritakan yang elok saja. Kan ada orang lah terbaring gitu, ceritakan yang baik-baik. Ketika kamu mengatakan saudara kamu itu baik, maka malaikat mengaminkan. Dari sikolah keluar hadis Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni. Lah dapat dibuna. Fi musibati ada wakhlufni saja. Wakhlufni khairam minhu. Apa artinya? Allahumma jurni fi musibati, ya Allah agih pahala ambo pada musibah yang dapat dia ambo. Dan ganti ambo, gantinya tu lebih baik dari itu. Wakhlufni khairam minhu. Gantinya tu yang lebih baik dari itu. Tapi kalau suami awak jangan ketika sakit dengan tuan. Kalau meninggalnya gantilah udah boga dengan yang lebih baik nanti. Kurang adab kecil wajib tadi. Kalau meninggalnya enggak, memang itu yang disarankan Nabi. Hadisnya sahih. Keluarlah hadis Nabi di waktu itu, sampailah doa Nabi Muhammad kepada Abu Salamah kepada Allahumma ausi' qabrahu wa nawwir qabrahu. Ya Allah luaskan kuburannya dan terangi kuburannya. Sampai kepada Nabi, Allahumma aqibni uqubatan hasanatan ya arhamar rahimin. Ya Allah ganti sama yang tadi itu. Ganti Abu Salamah ko dengan lebih baik. Jadi Ummu Salamah ko pernah mendengar hadis Nabi, Abu Salamah datang kepada ambo bahwasanya ketika seorang suami meninggal dunia, suamiku masuk surga dan istriku tidak menikah lagi, maka ketika itu besoknya masuk surga, si istriku tadi bersama di dalam surga dengan suaminya. Maka ambo ambil janji dengan engkau, kalau engkau dulu meninggal, ambo tidak akan menikah lagi. Atau ambo dulu meninggal, engkau jangan menikah lagi. Kecil Abu Salamah sedang sakit tadi, maukah engkau mentaatiku? Mau. Kalau engkau mau mentaatiku, kalau ambo meninggal, belaki balik nanti. Jadi tidak boleh kalau wanita sonanya dah. Memang iya tuh istri ini masuk surga bersama suaminya. Tapi jangan diikek orang. Ada laki-laki sakit-sakit kan. Bini rancak tinggal kan. Kau yang menikah besok enggak? Boleh biasalah ini. Kau menikahnya nanti kan. Wah ni. Ya biasalah dah mati-mati kan. Orang nak hidup hanya akan menikah lah atau apa? Betul lah ibu. Kalau sakit-sakit rasa kau meninggal saja. Jangan ngecek lo kau udah. Kalau mati nanti jangan menikah ndak. Mati-mati salah. Dalam Islam ya, kalau suami yang masih hidup, silahkan kalau ingin punya suami lagi. Wanita seperti itu. Jadi kecek Abu Salamah, maukah engkau mentaatiku? Mau. Kalau aku meninggal nanti menikahlah. Sehingga di waktu itu Abu Salamah mendoa, ya Allah ganti ambo dengan yang lebih baik. Ganti suami Ummu Salamah ko dengan yang lebih baik dari ambo. Yang menyayanginya, yang tidak akan menyakitinya. Dan Nabi pun ketika melayat atau mendoa tadi, innalillah tadi, nyobaca itu. Nyobaca itu. Dan Ummu Salamah ko merasa itu sebuah sindiran kepadanya. Ganti Abu Salamah ko dengan yang lebih baik. Sindiran apa? Kan gitu. Dan memangnya nikah dengan Nabi bego kan. Jadi setelah Abu Salamah ini meninggal dunia, datanglah ko Habib Idah ya.
Kalau alun Nabi masa iddahnya enggak boleh dipinang wanita tadi dah. Enggak boleh. Kalau minang sindiran, boleh. Misalnya kecian kenyo kan, besok ko kalau paga bungo ko lah habis ambo yang kau maga. Boleh wanita kan. Disindirnya kan. Atau apa maksudnya? Bulan tu kini je berkawan lah. Kalau ndak berkawannya nanti ambo kawan. Kan sindiran kan. Kalau dalam masa iddah, kalau lah habis masa iddahnya, boleh lamarnya. Jadi datang Abu Bakar, nyolamarlah Ummu Salamah tadi. Nanti fikir di Ummu Salamah, siapa yang bisa menggantikan Abu Salamah kuah. Nyo jale syahid surga kah? Rasanya hanya bukan sombong ya, ndak ada yang melebihi Abu Salamah. Dek Abu Bakar itulah, dek Ummu Salamah, datanglah Umar. Ya kalau tercela kok banyak yang datang kok. Datang Umar pun ditolak. Ndak pada lama kemudian datang Nabi. Maka kecek Ummu Salamah ambo punya anak dan nambo pancing buru. Kecek Nabi, mudah-mudahan Allah menghilangkan itu dan anak engkau ambo yang menanggungnya. Diterimalah lamaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ndaknya terima sahabat-sahabat lain? Rasanya ndak ada yang sabandiang Abu Salamah. Abu Salamah syahid, sabiqunal awwalun, ikut perang dan kebaikan-kebaikan lainnya. Sehingga ketika Nabi pernah perang Zul Usairah namanya, Bu, ya. Itu Nabi keluar kota Madinah, itunya titipkan Madinah kepada Abu Salamah. Itu benarlah. Kami keluar Abu Salamah jago kota Madinah. Itu mana kepercayaan Nabi kepada Abu Salamah. Bapak Ibu yang menghormati, jadi ketika dilamar dek Nabi Muhammad diterima, seperti tadi tinggallah dia di rumah Zainab binti Huzaimah. Jadilah dia menjadi istri orang termulia di dunia. Dari dulu sampai kini. Lainnya rancak. Dan waktu dinikahi dengan Nabi itu ada mengecekkan umur 30, dia masih muda. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang menghormati, Ummu Salamah kok berat perjuangannya. Kalau kita ulang tadi, nyo asabiqunal awalun pindah ke negeri Habsah, ikut pula pindah ke Madinah. Cuman ketika pindah ke Madinah kok dihalangi dek suku daripada suku inyo sendiri. Lah, ikulah hijrah kok. Lah dia tehunto dibawa di Abu Salamah, anak li dibawa lo dalam pangkuan, dalam gendongan si Salamah tadi. Kemudian datanglah suku daripada suku inyo sendiri. Apa keciknya kepada Abu Salamah? Ya Abu Salamah, engkau hijrah yo. Engkau pindah yo. Pindahlah. Tapi kawan engkau enggak bisa. Mengecekkan Ummu Salamah. Kawan engkau tu urusan kami, artinya urusan anak kami, nak kami biar dah. Jadi diambillah ke kaunto tadi, diunto tadi bawa pulang untuk Ummu Salamah. Jo anaknya. Karena anak dibawa pulang, dek sukunya datang dari suku suaminya Bani Asad tadi. Nyo kalau laki tadi pai dalam ya orang Arab tu atau meninggal itu ke keluarga suami. Datang pula keluarga suami. Nyo ambil Salamah tadi. Dan itu selama 1 tahun terpisah dengan suami, terpisah dengan anak. Menangis, hampir tiap hari menangis. Painya mengadu ke sebuah lembah namanya Abqa di luar kota Makkah tu. Painya menangis sana. Acuknya menangis sana, duduk di sini. Sedihnya. Jadi suatu ketika lah 1 tahun datanglah ya dari ke keluarga apaknya, ibu hati mencari Ummu Salamah kau mengeceklahnya ke keluarga Ummu Salamah kau. Ndak ibu kalian pedusi itu. Ndak ibu kalian jo Ummu Salamah tu lah 1 tahun yang menangis sinan ulang-ulang ke sinan. Dek menangis itu jagilah untuk pindahlah. Carilah suami engkau. Dek mandanga Ummu Salamah kau hijrah dan keluarga paknya lagi balik Salamah tadi anaknya. Cuma 1 tahun terpisah jo anak kau luar biasa tu. Perjuangannya ya.
Setahun 7 anak ketek tu kan. Nak lah gadang, kalau lainnya lah gadang lah punya keluarga, itu kan lain lagi. Cuma kalau nak diteleponnya sekali seminggu, ibu je kan. Nak telepon sekali sebulan, ibu je kan. Nah, ketikanya pindah, ya nyesurang kok. Di masa itu 10 hari 10 malam tu dari Makkah kota Madinah itu tidak ada berkawan. Jadi ketikanya sampai ke Tanim lo namanya, bersobok jo Utsman bin Tolhah namanya. Utsman bin Tolhah kok masih musyrik. Nah, Utsman bin Tolhah. Dia masih musyrik. Bilanya beriman beko ketika tahun ke-6 Hijrah atau ke-7 Hijrah di perjanjian Hudaibiyah. Hei Ummu Salamah, ke mana engkau? Ambo ka menjaput suamimu, ambo ka bersobok je suamimu. Jo sia engkau pai? Ndak ada, jo Allah, jo anak pokoknya. Oh, ndak rancak seorang wanita hijrah ke Madinah surang saja. Biar berkawan ni. Utsman bin Tolhah. Kenapa Utsman bin Tolhah kuamuh mengawani Ummu Salamah? Karena karena ayahnya elok. Siagalah ayahnya tadi, Abu Umayyah kau Zadur Rakib, orang suka beragih makan ketika dalam perjalanan. Jadi kiranya bu elok kau tadi alun tentu dibalik waktu itu. Tabayang elok ayah Ummu Salamah kau, biarlah mengkawani. Ini tabayang ibu tu. Kan ajas suapaknya. Kecil Ummu Salamah ndak ada bersobok dan bu orang selok Utsman bin Tolhah. Ketika dalam perjalanan ndak ada sepatah pun keciknya kamu. Yang ada hanya magih nayi menurunkan kami dari unta. Abeko ketikulah turun kami nyeletak kami satu tempat. Kemudian nyoba unta pe minum. Nyoba sandalo di satu tempat singgahlah di sinan. Ndak ada dah. Kalau berjalan pun nyuri muka. Itu tuh siang malam selama 10 hari. Aku pelajaran lo bagi awak. Kalau ada bini orang apa-apa nyala mula-mula mengecek je bini orang. Yo. Nya masih muda, nak nampak kau masih muda lo atau ndak muda tua kan. Alamu mengecek je bini orang. Patah do patah sampai sel to the point salah. Anak produksi betul lo. Nya mengecek lo kamu udahlah sebulan ndak pulang. Kamu udah jahit. Nya betul lo. Ikon apa-apa yang tak dicukinya dah. Cuma ibu kau sampean. Kalau Nabi Sulaiman kan Nabi Ismail itu dulu kan. Ismail kau kan lah punya isteri. Lah punya isteri. Ketika Ismail kau pai nya suka buru kau Nabi Ismail kau. Datang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ke rumah keluarga Ismail. Di mana Ismail? Nya pai buru. Bagaimana keadaan kalian? Keadaan kami itu. Acok litak pari, acok itu. Ndak ada bersyukur si Allah jawab. Isteri Nabi Ismail kau. Kecik Ibrahim, kecik ka suami engkau berkoyah. Ambo Ibrahim, pasan kayaknya tunggak. Ada ngecek tunggak bu. Tunggak rumah kalian kau. Jadi. Ketika Nabi Ismail pulang, ada orang tua datang kemari kecek istrinya kan. Itu namanya Ibrahim. Oh itu ayahmu tu kecek Nabi Ismail kan. Nabi Ismail kau dididik Nabi Ibrahim dari cerita orang kau. Tak langsung Nabi Ibrahim mendidiknya dah. Artinya ya dengan kebaikan Nabi Ibrahim lah dididik Nabi Ismail kau dari cerita orang. Tapi ada je langsung yang kontak kan. Jadi ketika pulang, kalau gitu ambo disuruh dek ayahmu tu menceraikan engkau. Ya kan? Lah diganti isteri ke tadi. Kiranya Nabi Ibrahim ko ingin lo balik bersobok jo anaknya, tapi anaknya tak ada di rumah, payu buru lo. Nabi Ismail ko berburu seminggu, 2 minggu, bahkan ada yang sampai sebulan. Seperti tadi lo, kemai Ismail kesinan payu buru. Bagaimana keadaan kalian? Bersyukur taruh istrinya kau. Alhamdulillah sih jawaban yang banyak kan. Kecil Nabi Ibrahim, ambo pasan ke suami engkau, pertahankan tunggak rumah kalian kau. Pulanglah Nabi Ismail tadi dari tuan dek bininya, dan dari tukar tadi, yang kedua tadi, kecil daripada Nabi Ismail menangga jawabnya, kalau gitu ambo disuruh mempertahankan keluarga awak.
Nabi Ismail ko suku buru waktu itu kan. Nah, Ibrahim dari Baitul Maqdis mengunjungi Nabi Ismail. Bapak Ibu yang menghormati, jadi kembali kepada si Utsman bin Tolhah tadi, itu diantaranya Ummu Salamah ko sampai ke suatu daerah yang di sinan tu ada Abu Salamah. Sampai ke sinan, turunlah engkau, carilah suami engkau di siko. Jadi di daerah Madinah tu juga kan. Itu seboleh orang. Nah, di Makkah tu ya pakai anak panah saja kan. Ya. Dia pakai kudo. Siko enggak. Nabi Yusuf juga ganjil. Bapak Ibu yang menghormati, jadi itu perjuangan Ummu Salamah ketika hijrah. Kemudian berikutnya adalah itu terpisah dengan anak. Kalau kita sampaikan tadi ya, terpisah dengan anak. Kemudian inyo tu tadi, nah ini termasuk kelebihannya. Nyo pernah melihat Jibril dalam bentuk seorang sahabat. Ya. Namanya adalah Dihyah. Jadi Nabi Muhammad tu melihat Jibril dalam bentuk sahabat, namanya Dihyah. Jadi ketika datang Jibril, datang ke rumah Nabi, mengecek je Nabi, Ummu Salamah ku melihat, mendengar. Tapi nyangko itu sahabat, itu manusia kan. Ketika lapai tahukah engkau Ummu Salamah siapa itu adalah Jibril. Itu kelebihan daripada Ummu Salamah. Nya pernah menampak surang. Selainnya istri yang lain dah ada. Dah ada. Kemudian Bapak Ibu yang menghormati, menjadi tim kesehatan. Mau ubek merah. Nah, kalau ada ubek merah mau obat-obatan di dalam perperangan Badar dan Uhud. Ada yang mengaji perang Uhud saja. Dipercaya oleh kaum muslimin waktu itu ini menjadi tim medis. Masuk ininya tim medis. Mau ube orang. Kemudian kelebihan daripada Ummu Salamah ko guru daripada Abdullah bin Abbas. Dia Abdullah bin Abbas ko acok bertanya tentang wanita, hadis Nabi tentang wanita kepada Ummu Salamah. Baik ketika Nabi masih hidup atau ketika Nabi lah meninggal dunia. Kita bercerita kelebihan Ummu Salamah lah ya. Kemudian penyampai berita diterimanya taubat Abu Lubabah. Abu Lubabah ko siapa Ustaz? Abu Lubabah ko adalah apa namanya guys? Sekutu kawan dari Bani Quraizah. Langat ceritanya ya supaya ngerti. Bani Quraizah ko adalah suku orang Yahudi yang terakhir pindah dari Madinah. Kan ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, itulah diusi itu. Tinggallah Bani Quraizah terakhir. Jadi ketika perang Khandaq itu orang ko membelot, awalnya janji setia dengan Nabi, piagam Madinah, sama menjaga kota Madinah, tidak boleh saling berkhianat. Kininya berkhianat karena dirayu, ada orang musyrik datang ke kampungnya dirayu. Kami ada pasukan besar, luar biasa kadangnya, namanya Ahzab, sekutu seluruh orang yang kafir, musyrik akan menyerang Madinah. Semalah lah kami, fikir. Nak mau akhirnya amuh tarayulah. Dah itu dah, seranglah Madinah kau dari muka. Kalau kalian menyerang dari muka, masuk ke kota Madinah, kami menyerang dari belakang. Berkhianat. Kiranya pasukan Ahzab karena di luar kota Madinah kau dibuat banda. Jadi perang Ahzab tu dua namanya, perang Ahzab je perang Khandaq. Nanti itu orangnya tu. Kenapa disebut perang Khandaq? Karena dibuat banda sebelum kota Madinah. Kenapa disebut perang Ahzab? Karena sekutu. Banyak kelompok golongan yang menyerang kota Madinah. Kiranya kalah perang Ahzab tadi orang kafir. Datang badai, datang angin dingin, ya. Abu Sufyan tidak bisa masak nasi waktu itu, dia angin kancang, ya. Kalah pulang. Mundur teratur seorang orang-orang kafir.
Nah, ketika orang Islam belah Mina waktu itu, Nabi mengetahui orang Bani Quraizah ko membelot, berkhianat. Kemudian disuruhlah Abu Lubabah ko itu datang ke Bani Quraizah. Waktu itu datanglah pemimpin Bani Quraizah ko bertanya, apa hukuman ke kami? Kecil daripada Abu Lubabah, kalian akan dibunuh. Di baiknya nyelakonkan tunjuknya kalihi, artinya akan dipotong leher. Ada tak Nabi mengecek model itu kepada Abu Lubabah? Tak ada. Hanya diutus untuk amuh baik balik. Hanya diutus bukan untuk mengatakan itu. Tapi Abu Lubabah mengatakan sesuatu yang tak ada perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merasa menyelisihi, jua berkhianat ke Nabi, melanggar perintah Allah dan Rasul. Dia merasa bersalah. Ya, tadi kan tak ada Nabi mengecek kalian akan dibunuh pakai giko, kan tak ada dari Nabi dah. Nyubuat sekalimat surang, nyubuat sepekerjaan modal itu. Nyuikatlah dirinya, ada mengecekkan di batang korban, ada mengecekkan di tunggak masjid. Ambo tak akan makan dan minum sebelum taubat ambo ko diterima. Ambo menyesal. Ambo lah berkhianat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila solatnya, ketika waktu solat datang bininya, nyebuka kabek ke tadi. Solat. Kecil orang, tak usahlah. Nya tetap nyoba itu. Nak makan minum lah Abu Lubabah ke tadi. Jadi sebelum terima taubatnya, nya nak makan minum. Kemudian turun ayat. Di mana turun ayat? Di rumah Ummu Salamah. Jadi selain rumah Aisyah, itu pernah turun ayat di rumah Ummu Salamah. Itu mulianya Ummu Salamah. Banyak, Baji? Iya, termasuk yang cerdas kayaknya. Termasuk yang cerdas. Ummu Salamah kok cerdas. Hanya anak orang kayu. Nyo rancak. Beko ada kelebihannya, beko kita sampaikan berikutnya. Kita lanjut dulu Baji. Jadi turun ayat kok tadi, galak Nabi Muhammad, bahagia Nabi Muhammad. Mudah-mudahan engkau dibahagiakan Allah selamanya wahai Rasulullah. Kecil Rasul mendengar kata Ummu Salamah kayaknya tu ke Rasul. Ya Ummu Salamah, ayat turun tadi menerima taubatnya Abu Lubabah. Kecil Ummu Salamah, serancaknya ada orang menyampaikan kepadanya. Boleh hamba pai kecil Ummu Salamah. Pailah kecil Rasul. Disampaikanlah di Ummu Salamah bahwasanya taubat Abu Lubabah diterima. Oi, bahagia orang sadanya, Bu. Bahagia orang sadonya, ingin dibuka orang ikek daripada Abu Lubabah tadi. Kecil Abu Lubabah jangan. Ambo sebelum Rasulullah yang buka ikik ambo ndak. Ambo tetap berlakukan. Betul mana Abu Lubabah kau menyesalnya. Ya kan? Kalau orang kini kecil suaminya, kecilnya kan? Tiba dicek kan? Jadi ibu yang hormati, kopi lah tiba, tapi tunggu dulu ya, sabar sontak kan. Kalau kopi lah tiba lah pecah pengana awak kan. Pecah pengana. Selanjutnya ketika Nabi pergi solat subuh, tahunya Abu Lubabah masih mengikatkan diri, dibuka. Barulah Abu Lubabah kok nak dikeknya dirinya leh. Itu kelebihan daripada Ummu Salamah yang berikutnya ya. Artinya menyampaikan tobat Abu Lubabah menjadi perpanjangan tangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemuliaan daripada Ummu Salamah berikutnya adalah maaf ya, Ummu Salamah masih punya bayi, anak ketek. Jadi ketika Nabi datang ke rumahnya sebagai seorang suami, lagi paham kira-kira ya, kok mangawan lah Rasulullah sayang jo bininya kan. Ummu Salamah masih gendong anak. Itu sagannya keluar Nabi swanta saya kan. Tahu Ammar bin Yasir, sepupunya pula. Kau ndak iya kau dah. Kau ibu hati Nabi. Beko sedih Nabi. Ya ambillah bayi Ummu Salamah kau tadi. Kemudian dia bawa keluar. Masuk Nabi lamu Nabi di rumah. Lepas pun ya. Jadi yang ngerti setengah orang ndak datang suaminya di bawah orang anak ketek tadi hendaknya itu. Dia Ummu Salamah kau nyamuh di bawah anak yang tadi. Kemudian berikutnya adalah ketika Nabi Muhammad, itu yang luar biasa sampai kini dicatat oleh sejarah dan itu wah sekali pengabdian dan kemudian pendapat Ummu Salamah.
Masih dengan lakinya Abu Salamah je. Dengan Nabi ndak ada. Ada namanya Durrah, ada namanya Umar. Umar go beko, iko disuruh de Ummu Salamah pergi perang melawan Zaid. Waktu itu Ali melawan Zaid. Dia punya anak yang lainnya selain daripada Salamah. Jadi yang ketek ko talah nang ketek ko dibawa de Ammar bin Yasir namanya. Kemudian Bapak Ibu yang menghormati, ini yang paling besar di perjanjian Hudaibiyah. Jadi Nabi pergi ke kota Makkah ingin pergi umrah membawa sahabat. Dan itulah pakaian putih, pakaian ihram. Tapi tiba di Hudaibiyah, ini dia. Tiba di Hudaibiyah itu ditodong, dihambat, tak boleh masuk kota Makkah. Bila boleh masuk, ada mengecekkan tahun besok. Umar tak terima. Itulah pakaian ihram kan? Walaupun waktu itu pakaian ihram, tapi tetap membawa pedang ya. Tetap bawa pedang. Cuman tak lengkap, artinya tak pakai perisai, tak pakai sepatu. Tiba di Hudaibiyah diambil. Kecil Umar, ya Rasulullah, agama kita kan benar, yang kita berjuangkan kan benar. Kita kan orang benar. Kalau kita mati, kita syahid. Kalau orang tu mati, orang tu masuk neraka. Iya, kecil Rasulullah. Kenapa kita tidak perjuangkan agama awak ko? Ambo adalah utusan Allah, kecil Nabi Muhammad. Iko yang diperintah oleh Allah. Dia agak apa Umar kan orangnya dek bagak tu kan. Ketika dia ambil mana itu tak terimanya. Ngadu lo Umar kata dia Abu Bakar. Sama jawabnya Nabi Muhammad. Ini tu utusan Allah. Ini tu pasti dibela oleh Allah. Iko keputusan yang baik. Umar tak terima. Nah, ketika diambil modal itu, Nabi menyuruh, gitu bu, kalau tak bisa masuk kota Makkah, bayar dam. Lepas bu ya, bayar dam. Apa kecil Nabi, sembelih hewan korban kalian, bayar dam kalian, bercukur kalian. 3 kali Nabi Muhammad menyebutkan kepada sahabatnya, tak ada yang mau mendengar. Berdirilah kalian, sembelih hewan korban kalian, cukur kalian, untuk sesahabat kesadanya. Jadi Bapak Ibu yang menghormati, sebenarnya sahabat bukan melawan Nabi, bukan tak ingin mendengar kecil Nabi. Siapa tahu ada turun ayat merubah. Manuka bisa masuk kota Makkah. Itu sebenarnya. Itu mah kau didiamkan dek sahabat, ndak nyodanga kecil Nabi. Jadi Nabi gua agak merasa, ya awak Nabi lah kan, ndak dengar kecil kan. Guru selan tak didengar, dek murid kecilnya kan terasa tu. Jadi pailah Nabi Muhammad koka dalam tenda Ummu Salamah. Ini ceritanya. Kecil Nabi, ashabi asoini lah melawan sahabat ambo kambo. Ndak taat, ndak patuh sahabat ambo kambo lah. Nabi masuknya ke dalam tenda Ummu Salamah kan kusui kan. Tampak sedihnya Nabi kan. Tibalah kecerdasan Ummu Salamah waktu itu. Ini wanita tercerdas, ya. Salah satunya istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Kecilnya, ya Rasulullah, mengapa seperti itu engkau sedih? Kecilan, asawni ashabi, sahabatmu lah, nak mau taat kepadamu. Dah itu dah. Kini keluar engkau, nak mengecek-ngecek, dabih dam engkau, dabih hewan korban engkau, bacuku engkau. Itu usulan daripada Ummu Salamah kata tadi. Didengar ya Nabi, keluar Nabi, nyo panggil tukang dabihnya, nyo panggil tukang cukurnya, bacukur Nabi. Didabihnya hewan korbannya. Dek mencari itu, sahabat ikut sadanya. Sahabat ikut sadanya. Sahabat ikut. Kenapa kita sebut ini usulan terbesar? Sejarah mencatat usulan Ummu Salamah kok, karena kalau ndak ada usulannya kok mungkin dicap maksiat, dicap durhaka para sahabat. Tapi dek usulan cemerlang kok tadi diikuti dek sahabat, akhirnya sahabat-sahabat yang lain kok, sahabat kok indak dicap durhaka kepada Rasulnya, durhaka melawan kepada Nabi. Saya juga ambil pelajaran kalau awak mengecek angka orang, awak dulu. Bisa aja. Kadang-kadang tak kecek dengan orang lah. Kadang-kadang perbuatan yang didengar dari orang. Ibu yang menghormati, sebentar lagi. Jadi lanjut, bentar.
Jadi sahabat kau bercukur saudara. Sahabat kau mendabih hewan korbannya. Sehingga di waktu itu ada yang luka ke kepala kawannya. Saling bercukur. Kenapa? Masih berangnya terhadap janji Hudaibiyah tu, kenapa nak boleh masuk? Pakai gagem cukur kan? Ya. Itulah kelebihan daripada Ummu Salamah. Berikutnya kelebihannya hafal hadis 378 hadis sampai 400 hadis. Luar biasa banyak. Itu hadis Nabi itu. Dan banyak hadis, dan yang kita ceritakan kok itu kutipan-kutipan hadis adanya tu yang kita ceritakan tu kan. Kemudian setelah itu apalagi kelebihannya istri tercantik, dan ndak ada istri Nabi nama hidupnya yang terakhir meninggal dan dikuburkan di Baqi, disolatkan oleh Abu Hurairah. Iya, yang paling terakhir. Antum makanya sempatnya menyaksikan tragedi Karbala ketika Hasan Husain dibunuh. Itu yang berkecil tadi, hey Ali, kau anak ambo Umar kau ambo kasihi, ambo cintai lebih dari diri ambo. Tapi karena membela engkau, kendak ambo engkau pai gua. Kau bagikan anak ambo Umar anak Ummu Salamah tadi. Itulah Ibu yang bisa kita sampaikan. Dia meninggal pada tahun 61 Hijrah. Ada yang mengecekkan umurnya 85, ada yang mengecekkan sampai 90 tahun. Tua meninggalnya kan. Tapi masih ya alun begitu uzur, masih sehat ya. Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadilah ibu-ibu sadonya menjadi Ummu Salamah zaman kini. Itu doanya. Kita doa yang lain karena ada yang masih dakah. Dari Jakarta, Ustaz. Jakarta ya. Anak Damin dari Suwanau. Mudah-mudahan lah. Iya. Kita berdoa Ibu yang tak solat suruk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perusi Bu. Meninggal kok? Oh itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma in kana qabrahum dayyiqan fawasi'hum wa in kana harran fabaridhum. Allahumma shkur hasanatahum waghfir sayyi'atahum wa a'izhu min azabil qabri wa a'izhum min minasyaitonir rajim wajma' lahum birahmatikal amna min azabik wa akfihim kulla haulin dunal jannah. Allahumma rfa'hum fi illiyin. Allahumma rfa'hum fi illiyin. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum min hufarin nar. Allahumma in kana muhsinan wa dha'if lahum fi ihsanihim wa in kana musian wa dha'if lahum fi ihsanihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma ta'am man at'amna. Allahumma aski man asqana. Allahumma at'am khairam minhu ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.